Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan wa sallim tasliman mazida ma ba'd. Alhamdulillah ikhwan fiddin wa akhwat fillah, kaum muslimin dan muslimat, jemaah pengajian Ba'dal Maghrib yang dimuliakan Allah SWT wa rahimanallahu iyyakum. Semoga Allah SWT senantiasa merahmati kita semua. Puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah atas segenap limpahan nikmat dan karunia yang tiada terkira, terutama nikmat iman dan nikmat Islam yang merupakan anugerah sejati, nikmat yang hakiki yang limpahkan kepada seorang hamba. Kemudian tak lupa salawat tering salam semoga senantiasa pula tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabatnya dan para sahabatnya serta siapa saja yang jejak beliau bil ihsan ila yaumiddin. Jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita dipertemukan oleh Allah SWT dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji bersama sebagian ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang fadlul dzikir, keutamaan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih menyisakan bab fadlul iktsar min dzikrillah, keutamaan memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dibawakan oleh Syekh sebuah ayat di surat Al-Ahzab ayat 35. Allah berfirman, Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashiina wal khashiat wal musaddiqina wal musaddiqat was saimina was saimat wal hafizina furujahum wal hafizat wad dzakirina Allaha katsiran wad dzakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Di sini Allah SWT sebutkan beberapa ciri-ciri orang-orang yang mendapatkan pahala yang besar dan pengampunan dari Allah SWT. Allah sebutkan di situ kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat yang mereka itu terus-menerus dalam ketaatan kepada Allah, sadiqin dan sadiqat, mereka jujur dalam keimanannya baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, wasabirin wasabirat, yang mereka itu sabar di jalan Allah SWT, sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar untuk menghindar dari keharuman-keharuman Allah SWT, tidak tergoda untuk terjerumus ke dalam hal-hal yang Allah haramkan, kemudian sabar terhadap musibah yang menimpa harta, benda, jiwa maupun orang-orang yang tercinta. Wal khashiin wal khasyiat, dan mereka itu penuh kekhusyuan ketika beribadah kepada Allah SWT,
wal mutasaddiqin musaddiqat, dan mereka senantiasa sifatnya bersedekah terhadap sebagian kecil harta yang Allah SWT berikan kepada mereka, baik sedekah yang wajib namanya zakat ataupun sedekah yang sunnah. Wassaimin wassaimat, dan mereka yang menjaga puasanya, puasa yang wajib, terutama puasa di bulan Ramadan, kemudian puasa-puasa yang Allah SWT sunnahkan. Wal hafizina furujahum wal hafizat, kemudian mereka-mereka yang menjaga kemaluan mereka, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan, kecuali kepada istri-istri mereka atau suami-suami pasangan-pasangan yang sah. Wadzakirin Allah katsiran wadzakirat, kemudian sifat mereka itu yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terus menerus dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka, Allah telah persiapkan bagi mereka pengampunan dan pahala yang besar. Berkata Syekh Abdul Razak di sini, ay hayya li dzunubim safh wal ghufran. Jadi Allah SWT telah persiapkan bagi mereka pengampunan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Ya, ini Allah SWT sebutkan secara spesial. Setelah sekian banyak Allah sebutkan sifat-sifat mereka yang mulia, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, sadiqin, sadiqat, sabirin, sabirat, khasyiin, khasyiat, musaddiqin, musaddiqat, saimin, saimat, wal hafizina furujahum wal hafizat, wadzakirullaha katsira wadzakirat. Sekian banyak sifat-sifat mereka. Yang pertama kali Allah sebutkan secara spesial, Allah telah persiapkan bagi mereka pengampunan. Ya, jemaah yang dimuliakan Allah SWT, kenapa demikian? Karena tidak ada yang paling istimewa yang didapatkan oleh seorang hamba kecuali pengampunan. Ya, tidak ada yang lebih istimewa yang Allah anugerahkan bagi seorang hamba kecuali pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Banyak sekali buktinya. Buktinya misalnya di malam Lailatul Qadar yang Allah SWT sebutkan itu khairun min alfi syahr, beribadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, yang kaum muslimin dari masa ke masa berlomba-lomba mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar yang Nabi Muhammad SAW pesankan kepada sahabat dan kepada umatnya untuk berjumpa dengan malam Lailatul Qadar setahun sekali. Ya, di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, para sahabat tahu keutamaannya, keutamaan yang besar ketika beribadah ketika itu. Lalu apa gerangan yang diminta kepada Allah SWT? Sebagaimana sebuah hadis yang berbunyi dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, in alimtu bi anna lailatul qadri fama aqulu fiha. Ya Rasulullah, kalau sekiranya aku tahu kalau sekiranya aku tahu ini malam Lailatul Qadar, gerangan apa yang paling layak aku panjatkan
aku minta kepada Allah SWT. Apa? Minta istana, minta segala macam, atau minta keturunan? Aisyah kan belum punya keturunan, padahal pasti beliau kepingin sekali mendapatkan keturunan dari Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, quli, ucapkan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu saja, nggak ada tambahan. Dalam hadis itu tidak ada tambahan yang lain. Ucapkan Aisyah, ya Allah, sesungguhnya Engkau zat yang maha pengampun dan mencintai pengampunan, maka ampunkanlah segenap dosa dan kesalahanku. Iya, di malam yang paling spesial, malam Lailatul Qadar, disuruh minta. Tentu permintaan yang paling spesial, apa yang diajarkan Rasulullah, minta pengampunan. Artinya tidak ada yang paling spesial yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba kecuali pengampunan, kecuali pengampunan dari Allah SWT. Ya, karena tabiat manusia itu tidak lepas daripada kesalahan. Setiap manusia pasti selalu salah, kata Nabi. Ya, seringkali kita dengar dari ustadz-ustadz membawakan hadis, kullu bani adam khata, kullu bani adam khata wa khairul khata'in tawwabun. Seluruh anak Adam itu pendosa, khata, selalu dan terus-menerus berdosa. Dalam bahasa Arab namanya itu sighah mubalaghah, terus-menerus berdosa. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang terus-menerus pula bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya sorga itu dipasangkan dengan pengampunan. Dalam hadis disebutkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi amalihi, qalu wala anta ya Rasulullah, qala wala ana walakinallaha yataghammadani bi fadlin minhu wa rahmah, wa fi riwayat bi maghfiratin minhu wa rahmah, riwayat Ibn Aun. Di situ Rasulullah SAW bersabda, tidak mungkin seorang di antara kalian yang bisa masuk surga dengan mengandalkan dia punya ibadah. Para sahabat bertanya, tidak engkau ya Rasulullah? Tidak juga aku. Hanya saja Allah SWT menaungiku dengan pengampunan dan kasih sayangnya. Coba lihat, dengan pengampunan dan kasih sayangnya. Sehingga sangat wajar kalau sekiranya setelah Allah sebutkan sifat-sifat yang mulia dari kaum mukminin dan mukminat, di situ yang pertama kali Allah sebutkan mereka Allah telah persiapkan pengampunan. Ya, pengampunan dan pahala yang besar. Wali amali min salihal ajral azim. Kemudian setelah mereka mendapatkan ampunan dari Allah, mereka mendapatkan ajran azimah, pahala yang besar, derajat yang tinggi di sorganya Allah SWT, yang Nabi sebutkan, mimma la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, yang tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala manusia sekarang ini, tidak mungkin pula terdengar keistimewaannya, kenikmatan tersebut, bahkan tidak sanggup untuk dibayangkan bagaimana nikmat tersebut. Nanti kalau sudah masuk surga baru bisa melihat dengan mata kepala, merasakan betapa dahsyatnya kenikmatan di dalam surga. Yang Nabi Muhammad SAW sebutkan, orang yang paling rendah derajatnya di surga disebutkan dalam hadis, yughmas ghamsatan wahidah, dicelupkan satu kali celupan di dalam salah satu sungai-sungainya surga, kemudian dikatakan kepadanya, ya bena Adam, hal sya'arta bu'san qad wa hal sya'arta syiddatan qad, qala la ya Rabb. Padahal dulu
di dunia dia orang yang paling menderita, paling sengsara, tapi dia penduduk sorga. Sekali dicelup di dalam sungai sorga, ditanya oleh Allah, wahai anak Adam, apakah engkau berasa engkau lalui satu penderitaan dan kesengsaraan? Dia katakan, tidak ya Allah, tidak pernah aku rasakan, karena padahal itu baru satu kali rendaman atau celupan, nyelup sekali di dalam salah satu sungainya, sungai sorga. Kemudian disebutkan pula dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan orang yang banyak berzikir kepada Allah SWT itu as-sabiqun ilal khairat, orang yang bersegera dalam menyongsong kebaikan. Kata Nabi ketika ditanya sahabat, ketika ditanya wamal mufarridun, jadi Nabi bersabda sabaqal mufarridun, sungguh al-mufarridun itu sangat cepat sampainya kepada keridhaan Allah SWT, mendahului orang-orang yang lain. Para sahabat bertanya, siapa al-mufarridun ya Rasulullah, yang sangat cepat menyongsong ampunan Allah SWT, pahala yang besar dibandingkan kaum muslimin yang lain, mengalahkan kaum muslimin yang lain. Kata Nabi, al-mufarridun itu ad-dakirunallaha katsiran wad-dakirat, mereka adalah kaum mukminin dan mukminat yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang banyak berzikir, ingat Allah dengan hati dan lisannya sekaligus. Ya. Kata Imam Ibnu Qutaibah, alladzina halaka aqranhum man faradu anhum wa baqaw yadhkurunallah, orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itu al-munfaridun, sesuai dengan sabda Nabi tadi, ad-dzakirunallaha katsiran wadz-dzakirat. Kemudian disebutkan di sini, innaman yata'ammal hadhihi nusus, siapa saja yang memperhatikan keterangan-keterangan dari ayat-ayat dari Al-Quran, demikian juga dari hadis-hadis Nabi yang banyak tentang keutamaan yang besar bagi orang yang banyak berzikir, baik dari kalangan kaum mukminin dan mukminat. Ini wa yahtazzu litaharrak nafsuhu syaukan, semestinya ketika Allah sebutkan pahala-pahalanya, Nabi Muhammad SAW sebutkan juga keutamaan-keutamaannya, maka jiwa yang bersih itu akan segera tergerak untuk rindu, ya, dalam menyongsong pahala-pahala tersebut. Karena kan Allah sudah kasih ini loh ganjarannya seperti ini, ya, ganjarannya. Dan disebutkan dalam banyak keterangan, ya, dalam banyak keterangan hadis-hadis Nabi maupun keterangan dari para sahabat dan tabi'in, bagaimana para salaf, sahabat, tabi'in dan ulama-ulama tabi'in itu betul-betul merasakan kedahsyatan dalam berzikir kepada Allah SWT, terutama dalam kebahagiaan yang tiada tara, ya, yang tidak ada yang bisa menandinginya. Pada pertemuan awal sudah kita bahas bahwasanya inti daripada seluruh ibadah itu zikir. Mau sholat, mau puasa, mau haji, mau zakat, inti daripada seluruh ibadah itu zikir. Makanya ulama kasih kesimpulan, innama syuri'atil ibadatu liiqamati dzikrillah.
Justru seluruh ibadah Allah syariatkan itu dalam rangka menegakkan zikir kepada Allah SWT, untuk mengajak hamba menyebut dan ingat Allah Subhanahu wa taala seluruh ibadah. Ya, ada hadisnya yang telah beberapa kali kita lewati di awal-awal pertemuan. Nah, salah satunya sholat. Sholat justru intinya itu zikir semuanya. Al-Fatihah ya zikir, tasbih ya zikir, doa ya zikir, dari takbiratul ihram sampai salam isinya zikir semuanya. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berzikir baik dengan hati dan lisan, semakin spesial. Sehingga Nabi sebutkan dalam sebagian hadis, beliau berkata kepada Sayyidina Bilal bin Rabah, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Arihna ya Bilal, arihna ya Bilal." Artinya beri kita kebahagiaan, ketentraman dengan sholat. Artinya segeralah engkau azan, kemudian setelah sholat sunnah segeralah pula engkau qomat. Supaya apa? Supaya kita ini mendapat rahatul qulub. Jadi kedamaian, ketentraman hati. Ya, kedamaian, ketentraman hati yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Itu kalau kita jumpai keterangan dari Nabi dan dari para sahabat. Artinya mereka ingin bahagia, mereka ingin tentram, yang tidak ada yang bisa menandinginya, penyejuk jiwanya itu di dalam sholat. Ya, jadi betul-betul wasta'inu bisabri was sholat itu betul-betul bukan teori, betul-betul mereka praktekkan dan betul-betul mereka rasakan. Tidak ada yang bisa mendandingi kedamaian, kebahagiaan apabila mereka sedang sholat. Makanya Nabi SAW bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum at-tib wan nisa wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Sebagai manusia, aku diberikan kecintaan terhadap, ya, kecintaanku terhadap istri-istri. Ya, Rasulullah mencintai Khadijah, Rasulullah mencintai Aisyah, Rasulullah SAW mencintai Ummu Salamah dan istri-istri yang lain. Dan Allah SWT jadikan aku sangat mencintai wangi-wangian, parfum, ya, parfum. Tapi kata Nabi, Allah jadikan penentram jiwaku, pelipur laraku, penyejuk mataku itu di dalam sholat. Kenapa? Karena tadi isinya berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini sampai apa? Sampai Rasulullah SAW itu sebutkan dalam hadis sampai maqam ihsan, sampai maqam ihsan. Ya, minimal kita sekali seumur hidup merasakan maqam ihsan. Anta'budallah ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Seakan-akan engkau melihat Allah SWT. Itu kan dahsyat. Seakan-akan kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata hati kita. Nah ya, ini kenapa Rasulullah SAW ibaratkan seperti itu? Ya, kalau orang sudah sampai seperti itu, wah, dia berarti sudah sampai ke namanya kebahagiaan paripurna, yang ulama istilahkan dia sudah mendapatkan jannatud dunia, sorganya dunia. Dia sudah masuk sorga walaupun dia belum mati. Apa itu? Ketika dia bisa beribadah kepada Allah SWT secara totalitas. Ya, dia beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah SWT. Karena kita tahu kan, dalam hadis-hadis yang banyak, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada penghuni sorga dibandingkan melihat wajah Allah. Kalau di sorga melihat wajah Allah dengan mata kepala sesuai dengan keyakinan ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang banyak. Ya, ini sehingga apa? Sehingga semakin seorang itu beribadah dan berzikir kepada Allah, semakin tergerak jiwanya untuk rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semakin rindu. Dan memang ada doanya untuk
ditumbuhkan kerinduan berjumpa dengan Allah SWT, karena Allah SWT sudah menjadi kekasih hatinya, ya kan? Yang namanya manusia itu kalau ditahan, semakin lama ditahan semakin rindu untuk berjumpa dengan kekasih hati. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu kekasih hati. Allah Subhanahu wa taala itu mencintai dan dicintai. Ya, dalam banyak ayat-ayat, dalam banyak hadis, Allah itu mencintai dan dicintai. Bahkan rukun ibadah yang paling penting bagi seorang mukmin itu adalah mencintai Allah SWT. Tidak ada ibadah tanpa dilandasi dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walakin bima yanalul abdu zalik, akan tetapi bagaimana seorang hamba bisa menggapai derajat yang seperti itu, rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, sehingga apa? Sehingga beribadahnya itu bukan beribadah terpaksa. Iya, beribadahnya ya seperti orang yang dahaga pengen makan dikasih hidangan yang lezat, gimana rasanya? Lapar, dahaga sangat, terus sudah dipersiapkan hidangan yang lezat, pasti dia pengen menikmati sekali. Ya, bukan orang seperti dipaksa untuk kerja rodi. Ya, sudahlah tidak digaji, tidak dikasih upah, capek pula. Akhirnya apa? Ibadahnya malas-malasan, seperti Allah sifati orang-orang munafikin. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Apabila mereka sholat, apabila mereka beribadah, malas-malasan. Malas, berat sekali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berbeda dengan orang-orang yang beriman, apalagi yang sudah sampai kepada makom yang tadi, beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, itu nunggu, ini kapan lagi sholatnya? Kapan lagi sholatnya? Ya, bukan ini kapan selesai salam, kapan selesai salam. Nah, ini terbalik. Atau kapan selesai, kapan cepat-cepat buka puasa. Enggak. Dia betul-betul menikmati ketika dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza su'alun 'azim yajdaru bi kulli muslim an yaqifa indahu. Sangat layak bagi seorang muslim untuk memperhatikan permasalahan ini. Bagaimana dia sampai kepada makam tersebut. Wa qad jaa'a anis salaf fi ma'na adz-dzakirin Allah katsiran wadz-dzakirat. Banyak keterangan dari para salaf, dari kalangan sahabat maupun para tabi'in dan setelahnya, makna apa yang dimaksud dengan dzakirin Allah katsiran, minimalnya apa? Di antaranya maruya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi dzakirin Allah, yang berzikir yang banyak, laki-laki yang berzikir yang banyak dan perempuan yang berzikir yang banyak. Ini kriterianya apa? Untuk bisa mendapatkan kedekatan dengan Allah SWT, untuk bisa mendapatkan maqam ihsan dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan yadhkurunallaha fi adbaris salawat wa ghuduwan wa ashiyan wa fil madaji wa kullama istayqadha min naumihi wa kullama ghada wa raha min manzili dzakarallaha taala. Minimalnya kata beliau, dia berzikir setiap sholat, setiap selesai sholat. Kalau di dalam sholat kan sudah pasti, kalau nggak berzikir di dalam sholat nggak sah sholatnya kan, ya Al-Fatihah ya segala macamnya itu. Nah, ini ada tambahan. Kenapa orang Allah sebutkan di dalam ayat di surat Al-Ahzab ayat 35 tadi, ada poin yang terakhir, sifatnya mereka itu banyak berzikir. Nah, kategori banyaknya itu apa? Kategori dikatakan banyaknya itu apa? Kata Ibn Abbas, salah seorang sahabat Nabi, dan beliau adalah sepupu Nabi, terjemahanul Quran. Beliau katakan, selain daripada yang wajib-wajib yang di dalam sholat dan lain sebagainya itu, ada seorang dikatakan dia banyak berzikir, itu minimalnya dia tambah selain di dalam sholatnya, itu adbar salawat, di
penghujung salat, setelah salat. Artinya zikir ba'da salat. Ya, mulai dari istighfar, Allah minta salam dan seterusnya. Tasbih, tahmid, takbir. Kemudian ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Satu. Kemudian wa ghuduwan wa asyian, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Ada tambahan. Zikir pagi dan petang itu pagi itu setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh itu kan ada zikir biasa, zikir setelah sholat. Ada lagi tambahan setelah zikir setelah sholat itu namanya zikir pagi dan petang. Zikir pagi dan petang sampai matahari terbit. Sampai matahari terbit. Ya, sampai matahari terbit. Kalau mau tambah silakan. Ini banyak. Ya, banyak sekali zikir-zikir. Kalau setelah asar, selain zikir setelah sholat, ditambahkan sampai matahari terbenam. Itu namanya ghuduwan wa asyian. Zikir pagi dan zikir petang. Ya, ada sebagian yang semakin banyak diucapkan semakin besar pahalanya. Subhanallah bihamdi itu sama la ilaha illallah wa la syarika lahu mulkul hamdu wa la kulli syai'in qadir. Itu kan disebutkan 100. Tapi kan kata Nabi, tidak ada orang yang lebih besar pahalanya nanti di hari kiamat melainkan orang yang mengucapkan semisal atau lebih. Lebih itu kan 100 lebih berapa? Bisa 103, bisa 105, bisa 200, bisa 300, bisa 3000, itu kan 100 lebih. Iya kan? Sesuai dengan kemampuan ini. Belum lagi zikir-zikir yang lain, banyak sekali. Zikir-zikir pagi dan petang itu banyak sekali yang ada keterangan-keterangan hadis yang sahih. Ini kenapa saya harus katakan hadis yang sahih? Karena ada namanya zikir muqayyad. Zikir muqayyad itu zikir yang dibatasi dengan waktu-waktu yang tertentu, bukan zikir mutlak. Kalau zikir mutlak itu bebas kapan aja ya kita bisa ucapkan, kapan aja kita bisa ucapkan, dan itu bebas. Mau ucapkan subhanallah aja, alhamdulillah aja, atau subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, terserah, bebas. Di waktu duha, di waktu setelah ini. Tapi ada zikir yang muqayyad. Nah, zikir muqayyad itu diantara zikir setelah sholat, zikir pagi dan petang, ya, zikir sebelum tidur, zikir bangun tidur. Namanya ini zikir muqayyad, dan dia harus dengan apa yang Nabi tuntunkan. Jangan mengadi-ngadi. Ya, dia cukup dengan apa yang Nabi tuntunkan, sudah banyak tuh. Ya, yang Nabi tuntunkan aja mungkin nggak habis-habis kita. Nggak usah ada versi ini nggak usah. Cukup apa yang ada dari Nabi Muhammad SAW, banyak. Ya, kalau nggak ada kitabnya bisa searching di Google, di internet, itu juga banyak. Dzikir-dzikir berdasarkan hadis yang sahih. Nah, ini kenapa? Karena kalau zikir muqayyad itu tidak bisa kita tambahin dan kurangin, robah saja tidak bisa. Pernah kalau tidak salah saya sebutkan, ada salah seorang sahabat Nabi berusaha menghafalkan zikir sebelum tidur yang terakhir kali diucapkan. Jadi zikir sebelum tidur kan banyak sekali. Nah, tapi sebelum kita terpejam, jadikanlah zikir ini terakhir kali yang kita baca. Siapa meninggal ketika itu artinya dia tidur dan tidak bangun lagi, maka dia meninggal di atas fitrah, kata Nabi. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaik, wajjahtu wajhi ilaik, wa fawwadtu amri ilaik, wa alja'tu dhahri ilaik, raghbatan wa rahbatan ilaik, la malja'a wa la manja minka ila ilaik, amantu bi kitabika allazi anzalt wa bi nabiyyika allazi arsalt. Nah, ini sahabat berusaha menghafal dan setor kepada Nabi, cuman dia robah lafadznya, mungkin lupa dia dari wabina amantu bi kitabika allazi anzalt wa bi nabiyyika allazi arsalt, dia robah dari Nabi menjadi Rasul. Kata Nabi salah, yang benar bukan Nabi wa bi rasulika allazi arsalt, tapi wa bi nabiyyika allazi arsalt. Coba lihat, cuman robah dari Nabi menjadi Rasul. Nabi enggak redha, enggak, versi yang aku diajarkan itu wa bi nabiyyika allazi arsalt, akhirnya dia ulangi. Padahal itu cuman merubah satu lafaz dari Nabi dan Rasul. Kalau dipikir-pikir pakai logika, bagusan mana Nabi sama Rasul? Bagus Rasul, setiap Rasul pasti Nabi.
ya kan? Belum tentu nabi rasul, tapi masalahnya lafadznya di situ yang nabi diajarkan dan nabi mengajarkan itu nabi lafadznya. Jadi jangan dirubah-rubah. Itu salah satu contohnya. Sudah masuk isya. Ya, kita break dulu. Wabillahi taufiq. Wassallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma ba'd. Kita lanjutkan sedikit. Tadi sudah kita sebutkan tafsir dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dari ayat di surat Al-Ahzab ayat 36 ayat 35 tadi. Di situ tatkala Allah SWT menyebutkan sifat yang terakhir daripada sifat kaum mukminin, itu adz-dzakirin Allah katsirat wadz-dzakirat. Siapa yang dimaksud dengan orang yang banyak berzikir kepada Allah SWT? Tadi sudah disebutkan, selain zikir-zikir yang Allah wajibkan, itu mereka juga berzikir di waktu setelah sholat, zikir setelah sholat. Kemudian wuduan wa asyian, pagi dan petang. Ya, zikir pagi dan petang. Sekarang itu sudah banyak yang kitab-kitab sudah diterjemahkan pula, banyak yang kecil-kecil itu. Wa fil madaji, dan insyaallah nanti di kitab ini juga ada penjelasannya, tapi tidak tahu pertemuan yang keberapa itu ya. Kemudian wa fil madaji, yaitu zikir ketika hendak tidur. Ya, ada banyak juga, banyak sekali, lebih banyak zikir mau tidur dibandingkan zikir setelah tidur. Zikir mau tidur itu ayat kursi, ya, kemudian 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ada tambahan sebagian hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama, surat Tanzil Alif Lam Mim, Tanzil As-Sajdah, kemudian surat Al-Mulk, kemudian tasbih, tahmid, takbir, banyak lagi, banyak. Nah ini kemudian setelah bangun tidur 10 ayat terakhir dari Ali Imran, kemudian yang lain-lainnya, alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana min nusyur, dan yang lain-lain juga ada banyak, tapi tidak sebanyak zikir sebelum tidur. Ini kenapa? Ini rahasianya, terutama zikir sebelum tidur. Ya, zikir sebelum tidur disebutkan oleh ulama, luar biasanya. Orang kalau mau tidur itu kan biasanya tinggal menunggu waktu hilang kesadarannya, ya kan? Namanya orang tidur ya nggak sadar. Nah, disebutkan oleh ulama, kenapa dianjurkan banyak berzikir sebelum tidur? Itu supaya itu keterkaitannya dengan husnul khotimah. Nanti kalau kita mau meninggal dunia, itu kan dalam Al-Quran disebutkan bahwasanya tidur itu kan juga mati, ya kan? Mati yang kecil,
mati yang besar, ya innalillah, ya dicabut nyawanya. Itu kan sama-sama dicabut, tapi nanti dikembalikan lagi orang yang tidur. Nah, keterkaitannya ketika kita tidak sadar, ketika kita sudah mulai hilang kesadaran, tapi kita masih ingat Allah SWT. Nah, kata ulama, insya Allah Allah balas ketika nanti sakratul maut. Itu kan sudah tidak ingat-ingat apa-apa lagi. Allah kasih taufik untuk kita tetap ingat Allah. Ya, minimalnya kita baca la ilaha illallah, ya kan? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya keluar di dunia ini la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi kan faktanya tidak seperti itu. Artinya tidak, bahkan sedikit orang yang Allah berikan taufik dan kemudahan di penghujung hayatnya tetap mengucapkan la ilaha illallah, tetap ingat Allah. Nah, ini kata ulama, hikmahnya kenapa sebelum tidur itu jangan langsung tidur. Tetap ingat Allah SWT, tetap berzikir Allah, supaya Allah tuntunkan di penghujung hayat kita. Ketika kita sudah mulai blank-blank kan, orang mau meninggalkan seperti itu, disuruh ngapa-ngapain dia tidak mau, ya, disuruh makan enak segala macam tidak mau, memang tidak bisa. Nah, ini ketika kesadarannya mulai menurun, tapi Allah tuntunkan lisannya, hatinya tetap menyebut Allah SWT, ya kan, itu luar biasa. Itu luar biasa. Salah satu penyebabnya kata ulama, jangan lupakan zikir sebelum tidur. Jangan langsung les gitu. Jangan langsung les lewat aja. Tapi ingat Allah Subhanahu wa taala. Sebisa mungkin, sebisa mungkin. Wa kullama ghada aw raha min manzilihi dzakarallah. Termasuk juga ketika keluar masuk, ya, keluar masuk rumah, keluar rumah, ya, bismillahirrahmanirrahim dan yang lain-lainnya. Nah, ini minimalnya dikatakan wadzakirin Allah katsiran wadzakirat dalam ayat yang tadi. Kemudian dikatakan oleh salah seorang tabi'in yang mulia, Mujahid, Imam Mujahid, la yakunu minadz-dzakirin katsiran wadzakirat hatta yadhkurullah qa'iman wa qa'iman muttaji'an. Kalau Imam Mujahid itu lebih luas lagi daripada Ibnu Abbas. Dia kata tidak dikatakan orang dzakirin Allah dzakirat, dzakirin Allah katsiran wa dzakirat, orang yang berzikir dengan banyak itu dia berzikir ketika berdiri, duduk dan terlentang, berbaring. Ini sesuai dengan firman Allah, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ini orang yang cerdas, itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari penciptaan alam semesta. Kemudian Allah sebutkan sifat mereka. Mereka banyak berzikir kepada Allah, mau itu sambil berdiri, mau itu sedang duduk, mau itu sedang berbaring, ya. Apalagi artinya posisi kita itu kan kalau tidak berdiri, duduk, berbaring, nggak ada lagi posisi yang lain kan. Berdiri, jalan ya berdiri, duduk, ya, atau berbaring. Ini dia tetap berzikir, ingat dan menyebut nama Allah SWT. Wa qala Atha, kemudian berkata Imam Atha, salah seorang tabi'in yang lain, man shalla salawatul khams bihuquqiha fa huwa dakhilun fi qouli ta'ala wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Kata Imam Atha, dia lain lagi tafsirannya. Ini minimalnya, ya, minimalnya kata dia sholat 5 waktu dengan seksama, dengan sebenar-benarnya. Karena di dalam sholat 5 waktu itu isinya zikir semuanya. Kalau orang betul-betul dia sholat 5 waktu dengan sebenar-benarnya, maka dia termasuk dalam firman Allah wadzakirin Allah katsiran wadzakirat. Ini tafsiran Atha bin Abi Rabah rahimahullah taala. Kemudian ditambahkan di sini juga wa min sifati haula, termasuk sifat orang yang wadzakirin katsiran itu salat minal lail. Jangan lupa salat malam. Ya, minimal 1 rakaat kan? Kan minimal 1 rakaat.
Ya, masa 1 rakaat aja nggak ada waktu? Ya, salat malam terutama sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir, kalau sekiranya subuhnya 4:30, ya maghribnya jam 6, berarti kan berapa itu? 10 jam setengah dibagi 3. Ya, dibagi 3. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam tengah-tengah, kedua, sepertiga malam ketiga alias sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir. Sesuai dengan kemampuan. Bagaimana caranya? Tidurnya jangan terlalu malam. Ya, kalau tidurnya jam 12, ya susah untuk bangun di penghujung malam. Makanya Nabi Muhammad SAW itu tidurnya cepat. Nah, ya, dan memakruhkan ngobrol-ngobrol setelah isya. Hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Dalam hadis disebutkan seperti itu. Ya, artinya setelah isya kita dianjurkan cepat-cepat tidur supaya nanti malam dan memang secara kesehatan seperti itu kan katanya. Secara ilmu kesehatan itu seperti itu. Artinya orang disuruh cepat tidur, ya, kemudian bangun nanti sekitar jam 3 karena hormon kortisolnya mulai keluar jam 3. Ini kan luar biasa. Luar biasa. Kalau sudah mulai gelap maghrib itu hormon apa? Melatonin. Ya, melatonin untuk orang itu rileks, istirahat, tidur, bukan begadang. Tapi kalau hormon kortisol sampai siang itu dia keluar terus. Ya, bukan, makanya tidak sehat sekali dan tidak juga dianjurkan syariat setelah subuh tidur. Iya, seperti itu. Jadi tidur cepat supaya nanti bangun juga cepat. Setelah subuh jangan tidur lagi, supaya sehat jasmani dan rohani. Jasmani dan rohani tadi kan anjuran untuk berzikir seperti itu. Kemudian disebutkan di sini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Majah, Imam Hakim dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aiqadha ar-rajulu ahlahu minal lail fa shallaya aw shalla rak'atain jami'an kutiba minad dzakirin Allah katsiran wa dzakirat." Apabila seorang itu bangun malam, jangan egois, bangunkan juga istrinya, bangunkan juga keluarganya, lalu mereka sholat bersama-sama, niscaya Allah catat menjadi ad-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Ad-dzakirin Allah katsiran wa dzakirat. Wa qad su'ila, ini dari hadis Nabi. Su'ila Abu Amr ibn Salah fi mana qalau An-Nawawi, ditanya Imam Ibnu Salah, salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana dinukilkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Adzkarnya, anil qadar alladhi yasir, apa batas minimal orang dikategorikan dzakirin Allah katsiran wa dzakirat? Ya, kata Imam Ibnu Salah, dia punya pendapat, idza wadafa al-adhkar al-ma'thura al-muthbata sabahan wa masa'an. Ini hampir sama dengan Ibnu Abbas. Minimalnya dia zikir pagi petang. Iya. Kemudian ahwal mukhtalifah ini, ya, dia gabungkan antara pendapat Ibnu Abbas dengan pendapat Mujahid. Ya, dalam pendapat Mujahid itu dalam banyak hal, siang malam. Jadi nggak ada waktu bengong ngelamun, ya kan? Dia menyebut nama Allah SWT, dia berzikir kepada Allah SWT dengan hati dan lisannya. Wa ya mubayyina fi kitabi amalil yaum wal lailah. Nah, ini termasuknya. Kemudian terakhir dibawakan keterangan dari salah seorang ulama ahlu tafsir, Abdurrahman bin Sa'di rahimahullah, aqallu dhalika an yulazimal insan awrad as-sabah wal masa wa adbar salawatul khams wa indal awarid wal asbab. Ya, minimalnya kata beliau agar bisa termasuk dalam ayat tadi, dia selain yang wajib di dalam sholat, dia lakukan pagi petang. Ya, kemudian setelah sholat 5 waktu, indal awarid,
Indal awarid wal asbab itu misalnya ketika hujan, ya kan? Ketika hujan ada doanya kan? Allahumma sayyiban nafian, Allahumma sayyiban nafian. Ketika dengar petir, subhanalladzi sabbihu ra'du bihamdi wal malaikatu min khaifati. Kayak gitulah. Ketika dengar anjing menggonggong ada, ketika dengar keledai teriak ada, ketika dengar ayam jantan berkokok ada, kayak gitulah. Ini yang bagi mudawamatu dzalika fi jamil awqat. Ini kata beliau, kalau begitu seyogianya sebagaimana ada keterangan Nabi. Memang kan Nabi ketika ini ada bacaannya, ketika naik akan berkendaraan naik ada bacaannya, ada kan? Artinya untuk kita ikuti, untuk kita jadikan panutan dan pedoman dalam banyak hal. Ya, sambil memohon kepada Allah SWT agar diberikan kemudahan. Karena kalau tidak mudah kan nggak mudah-mudah dia. Ya kan? Kita tetap terus mohon kepada Allah di penghujung salat kita, Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berzikir kepada Engkau dengan hati dan lisanku. Ya Allah, tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa mensyukuri segenap nikmat dan karunia-Mu, dan tolonglah aku ya Allah untuk senantiasa berusaha memperbaiki segenap peribadatanku kepadamu. Artinya apa? Kita tidak bisa bersyukur, kita tidak bisa beribadah dengan seksama, kita tidak bisa berzikir kalau Allah tidak kasih pertolongan. Semuanya dengan pertolongan Allah SWT. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Tidak mungkin mudah kecuali Allah mudahkan. Iya, tidak mungkin bisa mudah kecuali Allah mudahkan. Nah, ini kita minta kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian di sini disebutkan ini ibadah yang luar biasa, kata saya. Yasbiqu bil amil mustari. Jadi amalan yang kata Nabi itu cepat sampainya. Dalam keadaan apa? Gampang kan? Sambil laya-laya bisa berzikir. Ya kan? Sambil selonjoran bisa berzikir. Enggak berat, tapi ngalahkan yang kerja berat. Enak kan? Sudah sampai duluan, tapi dia masih sambil nyetir, ya, sambil mungkin sambil makan, mungkin sambil melakukan segenap aktivitas bisa ini. Dan ujung-ujungnya akan mengantarkan kecintaan kepada Allah, yaitu mencintai dan dicintai Allah. Ciri orang mencintai itu kan dia sebut-sebut terus, ingat-ingat terus. Ya, kalau lupa, ya kalau dia cinta nggak mungkin dia lupa. Tapi kalau dia ingat terus, sebentar ingat terus, sebentar dia sebut terus, nah itu ciri orang cinta. Ciri orang, dan ini akan memudahkan kita untuk melakukan segenap amal kebajikan dan terhindar dari segenap amal kemungkaran. Baik. Ya, di sini kemudian Syekh berdoa semoga Allah SWT anugerahkan kepada kita semua agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang Allah kategorikan adz-dzakirinallaha katsiran wadz-dzakirat, dan Allah persiapkan bagi kita pengampunan dan pahala yang besar. Wabillahi taufik wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ada pertanyaan?